kembali lagi bersama saya, Abu Kakak Malia dari kelas 11 TJKT 1. Pada materi kali ini saya akan membahas tentang routing. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang konsep routing, table and route flag, pendahuluan routing statik, dan juga kita akan melakukan sebuah kasus routing statik dengan 2 router hingga 4 router, dan kita juga akan mengerjakan tentang OSPF. Oke. Pada materi pertama kita akan membahas sebenarnya routing itu apa. Nah, routing ini adalah proses menentukan jalur terbaik agar data bisa sampai ke jaringan tujuan. Nah, jadi routing itu kayak route atau jalan seperti itu ya. Jadi routing itu seperti kita ingin menentukan jalan di mana paket kita akan disalurkan. Nah, routing ini juga berarti fungsi memindahkan data dari pengirim ke penerima yang berada di jaringan yang berbeda. Jadi jika kita menggunakan routing itu dalam jaringan berbeda, nah kadang kita juga mengenal dengan istilah switch ya, atau switching. Nah, itu digunakan untuk pada jaringan yang sama. Jika routing ini menggunakan jaringan yang berbeda. Oke. Lalu kita juga terdapat klasifikasi routing. Nah, jadi routing ini terdapat bagi menjadi 2. Yang pertama yaitu static routing, yang kedua yaitu dynamic routing. Nah, di sini bisa dilihat pada routing protokol, di sini terdapat EGP dan IGP. Biasanya kita mempelajarinya yang IGP dulu nih. Nah, IGP ini terbagi menjadi static dan dinamik. Nah, kalau routing static ini routing yang kita menggunakannya itu manual. Kita ketik IP manual, dapat di gateway, MAC, seperti itu semuanya manual. Jika menggunakan dynamic, ini kita menggunakan IP-nya itu secara otomatis. Nah, biasanya kalau dynamic ini digunakan, misal kita mempunyai klien itu 100, seperti kita mempunyai perusahaan, seperti itu. Namun, jika kita menggunakan dynamic, itu IP-nya itu akan berubah-ubah, atau IP-nya itu random. Jika kita menggunakan static, maka IP-nya pasti akan tetap. Nah, untuk IGP sendiri ini digunakan untuk routing dalam satu autonomous system atau AS atau satu area administrasi jaringan. Jadi kalau IGP ini masih satu area ya, atau masih satu administrasi kayak kampus, sekolah, dan perusahaan. Kalau EGP, yang ini EGP digunakan untuk routing antar autonomous system, yaitu menghubungkan jaringan milik organisasi yang berbeda, misalnya menghubungkan ISP ke ISP. Materi berikutnya kita juga akan membahas tentang routing table. Sebenarnya routing table ini apa? Nah, routing table ini daftar. Ini kita bisa melihat jalur menuju ke jaringan tertentu yang digunakan oleh router untuk mengirim data. Nah, biasanya ini kita bisa lihat bagian route list. Di sini aku tertulis seperti DAC, DAP. Nah, itu sebenarnya apa? Jika D itu berartinya dynamic, A itu aktif, C itu connected. Biasanya kalau kita menggunakan DHCP, nanti munculnya itu DAC. Kalau kita pakai static nanti muncul S, kalau kita OSPF ya nanti munculnya lambangnya O, seperti itu. Dan kita langsung saja masuk kepada materi routing topologi. Nah, di sini saya ingin mempunyai 4 router. Namun sekarang kita akan mempelajari sedikit demi sedikit, kita memakai 2 router terlebih dahulu. Nah, kira-kira seperti ini ya bentuk topologinya. Oke. Kita bisa langsung saja buka ke Pinet Lab kalian. Nah, di sini kalian pastikan ada ISP. Nah, ISP-nya ini kalian bisa set di sini ISP, lalu kalian pilihnya yang full NAT ya. Lalu ini kita save. Oke. Nah, lalu di sini kita bisa kasih keterangan dulu nih. Nah, ini bisa dirapihkan. Jadi kalau saya kan menggunakan ISP, maka saya akan mendapatkan IP-nya itu yang 10.10. Kita coba ya, IP address string. Nah, di sini saya mendapatnya 10.0.137.161. Ini ya. Nah, di sini kita bisa menambahkan keterangan. Oke. Di bagian sini, bagian kabelnya, kita bisa klik kanan, lalu kita pilih bagian edit. Nah, ini kita kasih label nih. Misalnya labelnya tadi untuk topologi di sini. Saya lihat di sini 10.0.137.x. Oke.
Jadi di sini kita bisa diisi ya. Ini kita bisa isikan 10.0.137.x karena nanti kita nggak tahu kita dapat IP-nya berapa, seperti itu ya. Oke. Lalu ini kita bisa apply. Nah, lalu di sini kita akan menambahkan IP-nya. Tadi IP-nya itu kan 10.0.137.161. Nah, di sini kita bisa kasih label atau keterangan di sini. Klik kanan lalu bisa pilih bagian teks. Nah, di sini isikan aja nih 10.0.137 titik tadi di sini 161. Ini bisa diperkecil agar lebih mudah. Dan lalu ini kita bisa taruh bagian sini. Jadi ini adalah IP router saya seperti itu. Oke. Lalu saya ingin agar PVC saya ini mempunyai network sendiri karena kita kan ingin menggunakannya itu NAT. Oke, ini kita bisa save dulu. Ini saya namakan sebagai PVC 1. Nah, di PVC 1 ini saya ingin menambahkan network. Misalnya networknya itu bisa networknya itu 192.168.1.1/24. Oke, lalu ini kita bisa apply. Nah, lalu di sini saya akan menambahkan keterangan untuk IP PVC-nya. Ini kita bisa tambahkan teks. Nah, di sini misalnya IP-nya 192.168.1.2. Ini untuk IP-nya si PVC. Oke, ini kita bisa taruh terlebih dahulu di sini di bagian PVC-nya. Oke. Lalu di sini untuk header 3 yang menuju ke PVC 1 saya mau isikan juga. Ini teks. Di sini 192.1.1/24. Oke, ini di sini. Oh ya, ini untuk networknya saya lupa. Untuk network ini kita nggak pakai titik 1, tapi kita pakai titik 0. Maaf, ini IP untuk bagian Ethernet 3 ya, untuk titik 1. Oke, ini kita bisa apply. Ini cukup titik 0 aja. Oke, lalu untuk edit 2 dari mikrotik 1 ke mikrotik 2 saya ingin menambahkan internet juga. Oke, di sini kita bisa isikan misalnya 10.10.10.2 10.10.0. Oke, kita titik 0 dulu. Nah, di sini kita bisa isikan untuk teks yang mengarah ke edit 2. Kita tambahkan 10.10.10.1/24. Lalu ini kita bisa ditaruh bagian header 2 di sini. Oke, lalu kita tambahkan lagi untuk yang header 1. 10.10.10.2/24. Ini bisa ditambahkan di sini. Oke. Jika sudah, sekarang kita akan menentukan network bagian mikrotik 2. Oke, di sini saya misal networknya itu 192.168.2.0. Ini kita bisa apply. Lalu di sini untuk IP PVC 2-nya, saya akan menambahkan 192.168.2.1. Oke, ini untuk PVC. Lalu untuk header 2 yang menuju ke PVC bisa 192.168.2.1. Jadi 2.1.
Sini untuk divisinya 2.2. Kita menambahkan slash 24 dan juga slash 24 seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan masuk pada mikrotiknya. Oke, kita bisa masuk pada mikrotik 1. Ini kita bisa coba IP neighbor pin. Nah, di sini kita terdapat header 2 dan MAC address-nya. Ini milik mikrotik. Jadi untuk header 2 ini mikrotik kita, lalu header 2-nya adalah di sini. Kita akan mengubah nama routernya. Kita bisa dengan perintah system identity. Lalu ini kita bisa set name. Misalnya saya mau namanya itu router 1. Oke, jika sudah kita coba print, maka di sini namanya sudah menjadi router 1. Oke, lalu ini kita coba bagian mikrotik yang satunya. Mikrotik yang kedua. Ini kita masuk dulu admin, lalu passwordnya kosong. Ini kita bisa 0 saja. Lalu ini kita Ctrl C jika ingin melewati passwordnya. Oke, ini kita coba di sini menu bagian system identity. Lalu ini kita set name router 2. Lalu ini kita coba print. Oke, namanya sudah router 2. Kita coba di IP neighbor. Oke. Nah, di sini kita neighbornya itu header 1, yaitu yang mengarah ke mikrotik ke router 1 kita. Kita menggunakan header 1, sedangkan dari router mikrotik 1 kita ke mikrotik 2 ini kita menggunakannya itu header 2. Oke. Ya, ini namanya kita ganti saja ya biar gampang. Ini namanya bisa misalnya mikrotik 1 gitu lah. Oke, kita save. Kalau yang ini misalnya namanya itu mikrotik 2. Kita bisa save. Nah, sekarang kita akan menghubungkan agar router kita bisa terhubung ke Winbox. Agar bisa terhubung ke Winbox, kalian bisa pergi ke menu CMD terlebih dahulu atau prompt perintah. Lalu kalian bisa pilih bagi jalankan sebagai administrator. Lalu kalian yes. Nah, di sini kalian menambahkan route add. Nah, ini kita masukkan nih IP-nya kita 10.0.137.0. Ini adalah IP ISP kita. Lalu kita masukkan subnet mask-nya karena slash 24, maka menggunakan 255.255.0. Lalu untuk IP-nya kita akan menghubungkan ke pinned lab kita. Jadi 192.168.99.128. Nah, ini bisa dilihat di bagian sini, di bagian browser kalian. Oke. Lalu ini kita bisa enter. Di sini the route addition failed, the object already exists. Nah, karena saya sudah pernah menghubungkannya, jadi di sini akan tertera already exist atau sudah tertera. Jika misalnya kalian baru menghubungkan, nanti tandanya itu akan oke seperti itu. Kita coba ping. Kita coba ping router 1 10.0.137. Tadi mikrotik 1 itu IP-nya 37.161. Oke, maka di sini dipastikan sudah bisa reply. Jika sudah reply, ini kita bisa masuk ke Winbox. Oke, kita bisa buka Winbox-nya terlebih dahulu ya. Di sini kita buka menu Winbox. Nah, di sini kita bisa ketikkan di 10.0.137.161 sesuai dengan IP di router 1 kita. Kita bisa connect. Oke, ini kita sudah bisa masuk ke dalam router. Kita punya dua router nih. Kita punya mikrotik 1 dan mikrotik 2. Misalnya router 2 ini bisa nggak kita pergi ke Winbox? Bisa. Nah, caranya itu kita menggunakan sistemnya itu common. Nah, sistem common itu. Oke, pada mikrotik 2 kita ini juga akan melakukan konfigurasi. Kita bisa pergi saja ke tool,
Lalu ini kita bisa Roman. Lalu ini kita pilih set enable. Lalu ini kita bisa yes. Lalu kita coba print. Nah, di sini maka Romannya itu sudah yes, sudah aktif atau sudah enable. Nah, lalu kita bisa pergi lagi ke Windows kita. Nah, ini Windows pada router 1. Ini bisa klik bagian yang ini bagian yang new inbox. Nah, di new inbox ini kalian bisa dikonekkan ke router 1 ya, pakai 10.01.37.161, tapi kalian pilihnya itu ini yang connect to common. Nah, lalu kalian bisa pilih ini router 2 sudah ada tulisannya, lalu kita bisa connect. Oke, sekarang kita sudah masuk pada router 2. Jadi kita dari router 1 masuk ke router 2 via-nya itu router 1 sendiri. Nah, kita akan memasukkan IP yang sudah kita buat di topologi tadi. Nah, tadi kan di topologi ini kita bisa lihat di sini bagian ke router 1 di Ethernet 3 ini kita menggunakannya itu internet 192.168.1.0, sedangkan di Ether 2 kita menggunakan itu 10.10.10.0. Nah, sekarang kita akan menambahkan IP-nya bisa lewat Winbox. Di sini pada router 1 ini kita bisa silang saja. Lalu bagian IP addresses. Nah, di sini kalian Ether 1 kan sudah otomatis dari DHCP ya. Nah, sekarang kita tambah untuk IP address-nya 192.168.1.1/24. Ini yang menuju ke PC kita. Oke, lalu ini kita networknya. Lalu ini kita bisa pilih yang Ether 3. Lalu ini kita bisa apply, lalu ini kita bisa oke. Sekarang kita akan menambahkan yang Ether 2 juga. Kalau Ether 2 tadi 10.10.10.1 slashnya 24. Oke, lalu ini Ether-nya itu kita bisa pilih yang Ether 2. Lalu ini kita bisa apply, lalu kita oke. Nah, sekarang kita juga akan konfigurasi di router 2 kita juga. Router 2. Nah, ini tadi yang menggunakan router 2. Ini kita bisa lihat bagian IP address. Nah, ini kita bisa menambahkan IP-nya di sini. Di sini kita bisa menambahkan misal 10.10.10.2. Di sini /24. Nah, di sini kita naruhnya di Ethernet 1. Kita apply lalu oke. Lalu kita juga akan menambahkan lagi pada Ethernet 2-nya 192.168.2.1/24. Lalu ini kita bisa pilih bagian yang Ether 2. Lalu kita apply lalu oke. Di sini bisa dilihat ya kalau di MikroTik 2 pada Ether 1 kita internet itu 10.10.10.2, sedangkan jika di Ether 2 kita menggunakannya 192.168.2.1 seperti itu. Oke. Oh benar, ini saya ada typo. Ini harusnya slashnya 24. Nah, kita bisa apply lalu ini kita bisa oke. IP, lalu ini kita bisa milih pada menu routes. Nah, di sini ini kan sudah ada DAS dan DAC. Nah, DAS ini dynamic, aktif, static seperti itu. Karena kita menggunakannya itu static ya, yang tidak satu pada Ether 1 tadi kita membuatnya itu static. Kalau DAC ini dynamic, aktif, lalu C-nya itu connected. Jadi ini kita sudah terkoneksi seperti itu. Nah, sekarang kita akan membuat IP route atau IP jalan kita. Kita akan mau ke PC 2 ya, jadi 192.168.2.0, lalu jangan lupa /24. Lalu di sini gateway-nya, nah kita itu melewatinya apa? Tadi kan di sini kita
melewatinya itu ini yang ada 1 milik mikrotik 2. Jadi 10, 10, 10, titik 2. Oke. Kita bisa isikan saja 10, titik 10, titik 10, titik 2. Jika sudah, kita bisa apply. Lalu ini kita oke. Nah, di sini sudah terdaftar ya, di sini AS atau aktif dan statik seperti itu. Lalu kita juga akan konfigurasi di router 2 kita. Oke, di router 2 ini juga kita bisa pergi ke menu IP lalu ke routers. Nah, di sini kita akan menambahkannya IP root ya. 192.168.1.0 karena kita akan pergi ke internetnya ini yang PVC1 ini kan menggunakan internetnya 192.168.1.0 seperti itu. Lalu ini slashnya 24. Nah, di gateway-nya kita lihat nih. Kita lewatnya itu lewat mana? Di sini kalau dari mikrotik 2 ke mikrotik 1 yang akan ke PVC1, ini kita melewatinya itu ada 2 milik mikrotik 1, yaitu yang ini yang 10.10.10.1. Oke. Ini kita berarti gateway-nya isikan 10.10.10.1. Lalu ini kita bisa apply, lalu ini kita bisa oke. Nah, kita bisa cek nih, kita ada new terminal, lalu ini kita Ctrl C, lalu ini kita coba cek dulu ya IP route print. Nah, di sini kita sudah memiliki jalur di mana ya 192.168.1.0 yang akan mengarah ke router 1 ini menggunakan gateway-nya 10.10.10.1. Sekarang kita akan coba ping pada Ethernet 2 di router 1. Kita coba ping 192.168.1.1. Oke, maka di sini kita sudah bisa reply ya. Kita akan memberikan IP pada PVC kita. Nah, sekarang kita bisa buka nih di sini. Nah, kita nyalakan PVC kita, PVC 1. Nah, di sini kita bisa nyalakan juga untuk PVC ini. Ya, ini namanya saya ganti menjadi PVC 2 saja ya, agar mudah. Ini misalnya PVC 2. Oke, save. Kita lihat nih pada PVC 1. Apakah sudah memiliki IP? Kita coba show IP. Nah, maka di sini IP-nya masih kosong. Karena masih kosong, kita akan menambahkan IP-nya. Yaitu IP kita menggunakan 192.1.2/24. Lalu di sini gateway-nya itu 192.1.1/24. Kita tunggu. Lalu kita coba show IP lagi. Oke, maka di sini IP-nya kita sudah punya ya. Sekarang kita akan coba juga di PVC 2. Kita akan memberikan IP pada PVC 2. Jadi jika masih kosong, kita bisa IP 192.168.2.1. Sekarang kita akan coba cek bagian new terminal. Lalu ini kita Ctrl C. Lalu ini kita coba cek dulu ya IP route print. Nah, di sini kita sudah memiliki jalur di mana ya 192.168.1.0 yang akan mengarah ke router 1 ini menggunakan gateway-nya 10.10.10.1. Sekarang kita akan coba ping pada Ethernet 2 di router 1. Kita coba ping 192.168.1.1. Oke, maka di sini kita sudah bisa reply ya. Lalu untuk saat ini sekarang kita akan
memberikan IP pada PVC kita. Nah, sekarang kita bisa buka nih di sini. Nah, kita nyalakan PVC kita, PVC 1. Nah, di sini kita bisa nyalakan juga untuk PVC ini. Ya, ini namanya saya ganti menjadi PVC 2 saja ya, agar mudah. Ini misalnya PVC 2. Nah, oke, save. Kita lihat nih pada PVC 1. Apakah sudah memiliki IP? Kita coba show IP. Nah, maka di sini IP-nya masih kosong. Karena masih kosong, kita akan menambahkan IP-nya. Yaitu IP kita menggunakan 192.168 titik 1.2/24. Lalu di sini gateway-nya itu 192.1.1.1/24. Kita tunggu. Lalu kita coba show IP lagi. Oke, maka di sini IP-nya kita sudah punya ya. Sekarang kita akan coba juga di PVC 2. Kita akan memberikan IP pada PVC 2. Jadi jika masih kosong, kita bisa IP 192.168.2.1. Lalu ini gateway-nya 192.168.2.1. Oh ya, ini untuk IP-nya .2.2/20. Sekarang kita akan coba cek bagian terminal. Lalu ini kita Ctrl C. Lalu ini kita coba cek dulu ya IP routing. Nah, di sini kita sudah memiliki jalur di mana ya 192.168.1.0 yang akan mengarah ke router 1. Ini menggunakan gateway-nya 10.10.10.1. Sekarang kita akan coba ping pada Ethernet 2 di router 1. Kita coba ping 192.168.1.1. Oke, maka di sini kita sudah bisa reply ya. Lalu ke saat ini sekarang kita akan memberikan IP pada PVC kita. Nah, sekarang kita bisa buka ini di sini. Nah, kita nyalakan PVC kita, PVC 1. Nah, di sini kita bisa nyalakan juga untuk PVC ini. Nah, ini namanya saya ganti menjadi PVC 2 saja ya, agak mudah. Ini misalnya PVC 2. Nah, oke, save. Kita lihat nih pada PVC 1. Apakah sudah memiliki IP? Kita coba show IP. Nah, maka di sini IP-nya masih kosong. Karena masih kosong, kita akan menambahkan IP-nya. Yaitu IP kita menggunakan 192.168.2/24. Oh, di sini gateway-nya itu 192.168.1.1/24. Kita tunggu. Lalu kita coba show IP lagi. Oke, maka di sini IP-nya kita sudah punya ya. Sekarang kita akan coba juga di PVC 2. Kita akan memberikan itu untuk PVC, kita juga bisa menambahkan teks ya. Di sini kita bisa tambahkan 192.168.3.2/24. Di sini untuk IP PVC 3. Ini ditambahkan /24. Nah, sekarang kita akan coba cek bagian new terminal. Lalu ini kita Ctrl C. Lalu ini kita coba cek dulu ya IP. Oke, kita sudah masuk ke MikroTik 3. Sekarang kita masuk ke menu System Identity. Lalu ini kita bisa set name. Misalnya di sini saya router 3. Oke, lalu ini kita bisa print. Oke, sudah router 3. Kita coba IP neighbor. Ini kita keluar dulu dari sini. Nah, IP neighbor print. Di sini kita terdapat address 1 yang router 2 ini ya. Jadi address 1 punyanya router 2 seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba cek bagian new terminal. Lalu ini kita Ctrl C. Lalu ini kita coba cek dulu ya IP route print. Nah, di sini kita sudah memiliki jalur di mana ya 192.168.1.0 yang akan mengarah ke router 1. Ini menggunakan gateway-nya 10.10.10.1. Sekarang kita akan coba ping pada Ethernet
2 di router 1. Kita coba ping 192.168.1.1. Oke, maka di sini kita sudah bisa reply ya. Lalu untuk saat ini sekarang kita akan memberikan IP pada 192.168.3.1/24. Ini kita menaruhnya pada header 2. Kita bisa apply, lalu kita bisa oke. Lalu kita tambahkan lagi untuk yang 10.20.2/24. Ini di header 1 kita bisa apply, lalu kita oke. Oh iya, tadi di sini saya belum mengasih tahu ya. Nah, kita bisa lihat nih di sini pada router 2 ini kita juga memiliki IP 10.20.20.1 pada Ethernet 3. Nah, di sini kita juga akan menambahkannya. Nah, di sini titiknya 20 ya. Oke. Nah, di sini kita akan menambahkan di MikroTik 2. Oke, ini pada router 2-nya. Kita bisa pergi ke no IP address. Nah, di sini kita bisa menambahkan 10.20.20.1. Lalu ini size-nya 24. Untuk Ethernet-nya kita pilih yang Ether 3. Kita bisa apply, lalu ini kita bisa oke. Sekarang kita juga akan masuk ke router 3 kita. Oke, ini kita pilih yang IP route. Kita bisa pergi ke IP, lalu IP routes. Nah, ini kita bisa menambahkannya nih. Jadi di sini kita akan mengarah. Di sini kita lihat lagi ya. Nah, dari sini kita akan punya network yang 3.1. Kita akan pergi ke yang 2.1. Nah, caranya itu kita isikan dulu untuk DST address-nya, kita isikan yang 2.0. Nah, oke. Di sini kita bisa 192.168.2.0. Lalu di sini kita bisa /24. Nah, kita lihat nih gateway-nya. Nah, gateway-nya itu kita bisa lihat kita melewati yang mana. Nah, ternyata kita melewati itu 20.20.20.1, yaitu Ethernet 3 si MikroTik 2 seperti itu. Oke, kita bisa isikan saja 10.20.20.1. Lalu ini kita bisa apply, lalu ini kita oke. Nah, lalu kita tambahkan lagi nih yang mengarah ke itu, yang ke routernya, yaitu ke routernya itu kan 10.10.10.0, lalu slash-nya 24. Nah, gateway-nya itu kita melewati mana? Kita melewati 10.20.20.1. Ini kita bisa apply, lalu ini kita bisa oke. Lalu ini kita bisa tambahkan lagi. Di sini kita bisa kopikan saja. Nah, di sini saya ingin pergi ke networknya si PC1, yaitu yang 1.0. Ini sama, kita melewatnya jalurnya itu 10.20.20.1 nih. 20.20.1 berarti kita keluar pertamanya itu menuju ke interface Ethernet yang 3 milik router 2. Jadi 20.20.1 itu. Ini kita bisa apply, lalu ini kita bisa oke. Nah, kalau sudah, kita akan mengkonfigurasi juga pada router 1 kita. Oke, ini sudah berada di router 1. Oke, ini sudah di IP route. Lalu ini kita bisa tambahkan saja nih. Kita mau ke yang 10.10.20.20.0/24. Di sini kita gateway-nya itu 10.10.10.2.
Nah, kenapa kita gateway-nya 10.10.2? Kita bisa lihat lagi pada topologi kita. Pada mikrotik 1, ini kita kan ingin ke jaringannya di sini 20.0. Nah, jika kita mau ke jaringan 20.0, ini kan punyanya si mikrotik 3. Jadi kita ingin ke mikrotik 3, lewatnya itu mana? Kita masuk pertama lewatnya ke 10.10.10.2 yang akan menuju ke router 3 seperti itu. Ini 10.10.2. Lalu ini kita bisa apply saja. Kita bisa apply. Nah, sekarang kita akan coba cek bagian new terminal. Lalu ini kita Ctrl C. Lalu ini kita coba cek dulu ya IP route train. Nah, di sini kita sudah memiliki jalur di mana ya 192.168.1.0 yang akan mengarah ke router 1 ini menggunakan gateway-nya 10.10.10.1. Sekarang kita akan coba ping pada Ethernet 2 di router 1. Kita coba ping 192.168.1.1. Oke, maka di sini kita sudah bisa reply ya. Lalu untuk saat ini sekarang kita akan memberikan IP pada PVC kita. Nah, sekarang kita bisa buka ini di sini. Nah, kita nyalakan PVC kita. Sekarang kita akan coba cek pada PVC 3 ya. Oke, PVC 3 kita coba show IP. Nah, di sini kita sudah ada 3.2 dan 3.1. Sekarang kita akan coba ping 192.168.1.2. Jadi dari PVC 3 saya ingin coba ping ke PVC 1. Maka di sini sudah bisa reply. Lalu kita coba ke 2.2, jadi ke PVC 2. Oke, maka di sini kita juga bisa sudah reply. Lalu kita coba yang 3.1. Jadi ini kita ke router kita sendiri. Oke, maka di sini sudah bisa reply. Maka untuk routing statik 3 router kita sudah berhasil. Lalu sekarang kita akan coba menggunakan yang 4 router. Nah, di sini kalian bisa ditambahkan saja. Lalu di sini akan menggunakan satu router kita. Oke, lalu di sini kita akan menggunakan PVC 4. Yang lain kita jadi kita bisa sampai ke ini. Lalu di sini kalian bisa gunakan lalu sedikit. Di sini untuk gateway 10.30.30.30. Ini kita bisa apply. Lalu untuk dia PVC ini kita lihat 12.192.168.1.0. Ini kita bisa apply. Di sini kalian bisa tambahkan saja. Misalnya pada Ethernet 3, SIM card kita saya menggunakan itu 10.30.30.31/20. Ini kita bisa tulis di sini. Oke, sudah kita akan menambahkan lagi untuk ujian ada 1 yang default. Ini jadi 10.30.30.32/24. Oke, kita bisa kita tambahkan saja ke sini. Sudah kita akan menambahkan pada ada 2 SIM card. Oke, untuk kedua kita bisa menambahkan 192.168.3.4.1. Oke, ini untuk Ethernet 2. Lalu saya akan tambah lagi untuk IPVC. Untuk IPVC 4, 192.168.3.4.2. Sekarang kita akan coba cek pada PVC 3 ya. Ke PVC 3 kita coba show IP. Dan sini kita sudah ada 3.2 dan 3.1. Sekarang kita akan lagi pada mikrotik 4. Oke, lalu kita bisa buka. Sekarang kita akan coba cek pada PVC 3 ya. Ke PVC 3 kita coba show. Sekarang kita akan coba cek pada PVC 3 ya. Ke PVC 3 kita coba show IP. Dan sini kita sudah ada 3.2 dan 3.1. Sekarang kita akan coba 192.168.3.1. Jadi dari PVC 3 saya ingin ke PVC 1. Maka di sini sudah bisa reply. Lalu kita coba ke 2.2. Jadi ke PVC 2. Oke, maka di sini kita juga. Sekarang kita akan coba cek pada PVC 3 ya. Ke PVC 3 kita coba show IP. Dan sini kita sudah ada 3.2 dan 3.1. Sekarang kita akan coba ke 192.168.3.1. Jadi dari PVC 3 saya ingin ke PVC 1. Maka di sini sudah bisa reply. Lalu kita coba ke 2.2. Jadi ke PVC 2. Oke, maka di sini kita juga bisa reply. Lalu kita coba yang 3.1. Jadi ini kita ke router kita sendiri. Maka di sini sudah bisa reply. Maka untuk routing statik 3 router kita sudah berhasil. Lalu sekarang kita akan coba menggunakan yang 4 router. Dan di sini kalian bisa ditambahkan saja seperti biasa. Lalu kalian bisa tambahkan yang code. Di sini tambahkan. Di sini bisa dihapus. Lalu ini tadi 10.192.168.4.1/24. Ini kita di ada 2. Lalu kita bisa apply. Lalu bisa oke. Nah, sekarang kita pergi ke router 3. Di router 3 ini kita bisa menggunakan identitas pada router kita. Kita masuk 10.30.30.31/124. Lalu di sini ada kita bisa lihat lalu kita bisa apply. Lalu kita bisa oke. Dan juga kita pergi ke router 1. Di router 1. Sekarang kita akan coba cek pada PVC 3 ya. Dari PVC 3 kita coba show IP. Dan sini kita sudah ada 3.2 dan 3.1. Sekarang kita akan coba 192.168.3.1. Jadi dari PVC 3 saya coba ke PVC 1. Maka di sini sudah bisa reply. Lalu kita coba ke 2.2. Jadi ke PVC 2. Oke, maka di sini kita juga bisa reply. Lalu kita coba. Sekarang kita akan coba cek pada PVC 3 ya. Dari PVC 3 kita coba show IP. Dan sini kita sudah ada 3.2 dan 3.1. Sekarang kita akan coba ke 192.168.3.1. Jadi dari PVC 3 saya coba ke PVC 1. Maka di sini sudah bisa reply. Lalu kita coba ke 2.2. Jadi ke PVC 2. Oke,
maka di sini kita bisa sudah terkait dengan 3.1. Jadi kita ke router 3 sini. Maka sudah bisa maka untuk routing statik di router kita sudah berhasil. Lalu sekarang kita akan coba menggunakan yang 4 router. Dan di sini kalian bisa menggunakan saja seperti biasa. Dan kalian bisa menggunakan yang code. Di sini di sini bisa dihapus. Lalu kita bisa save. Dan di sini saya akan menggunakan ada satu routing 4 saja. Oke, lalu di sini saya juga akan menggunakan divisi. Menggunakan divisi 4. Oke, lalu kita bisa save. Jadi kita bisa sambungkan saja kabelnya ke NVMe. Oke, lalu di sini kalian bisa buka lalu bisa lagi. Dan di sini untuk metodenya itu 10, 30, 30, 30, 30. Ini kita bisa apply. Lalu untuk media divisi ini kita dan 12, 192, 168, 340. Ini kita bisa. Oke, di sini kalian bisa ditambahkan teks ya. Misalnya pada header map 3, SIM code 3 saya akan menggunakannya itu 10, 30, 30, 31, 24. Ini kita bisa terus ke sini. Oke, sudah kita akan menambahkan lagi untuk bagian ada 1 yang di code 5. Ini jadi 10, 30, 30, 32, 24. Oke, ini kita bisa ditambahkan saja ke sini. Sudah saya juga akan menambahkan pada ada 2 SIM code 5. Oke, untuk ada 2 kita bisa menambahkan 192, 168, 4, 1. Ini untuk header map 2. Lalu saya akan tambahkan lagi untuk IPv6. Untuk IPv6 4, 192, 168, 4, 12, 124. Oke, itu kita bisa lakukan saja. Oke, kita seperti ini. Sekarang kita akan coba nyalakan lagi pada port 4. Lalu kita buka. Nah, sekarang di router 1 ini kita coba pergi ke terminal ya. Kita kontak aja. Coba pin 30.30. Nah, maka di sini kita sudah bisa reply. Jadi kesimpulannya, kita sudah bisa melakukan static routing menggunakan 4 router. Sebenarnya itu mudah, kalian itu tinggal cuma lihat aja. Di sini misalnya mau dari router 1 nih, mau terhubung ke router 2, router 3, router 4, kita tinggal lihat internetnya saja seperti 10.0, 20.0, 30.0. Kalau misal kita mau ke PVC-nya, kita bisa lewatnya ke 192.68.1, 68.2, 68.3, dan 8.4. Lalu kita tinggal lihat saja. Kita lihat yang ada berapa yang akan melewati seperti itu. Ya, ini passwordnya kosong, saya lupa. Nah, oke, kita bisa connect. Nah, sekarang kita akan pergi ke router 2 via common. Di sini kita bisa buka pada new Winbox, lalu kita bisa connect to common. Nah, di sini kita bisa masuk saja ke router 2. Ini kita connect. Oke, sebelumnya kan hanya router 1 saja yang bisa memiliki internet. Sekarang saya ingin agar router 2, 3, dan 4 juga akan memiliki internet. Kita bisa masuk ke router 2 terlebih dahulu. Lalu ini kita bisa pergi ke new terminal. Nah, di sini kita bisa tambahkan saja IP route, lalu add gateway 10.10.1, artinya kita akan mendapatkan internet dari router 1. Oke, kita bisa IP route print. Nah, di sini kita sudah mendapatkan gateway ya di sini untuk 10.10.10.1. Oke, jika sudah, sekarang kita akan pergi ke router 3. Kita seperti biasa lewat router 1 dahulu, lalu kita bisa ke new Winbox. Nah, di sini kita bisa bagian connect to common. Kita bisa pilih ya router 3, lalu ini kita connect. Lalu ini kita bisa buka di sini. Di sini kita bisa pergi ke IP. Lalu ini kita IP routers. Nah, sini kita akan menambahkan ISD address-nya tetap 00 biar semuanya IP bisa terhubung. Lalu untuk gateway-nya kita bisa 10.20.20.1 karena ini adalah gateway yang akan kita lewati. Ini kita bisa apply, lalu ini kita bisa oke. Sekarang kita akan konfigurasi juga pada router 4. Kita pergi ke router 1, kita new Winbox. Seperti biasa kita connect to common. Lalu di sini kita bisa pilih yang router 4.
Lalu ini kita connect. Sekarang kita sudah masuk ke router 4. Di sini kita juga akan mengkonfigurasi IP route kita agar bisa menuju ke router 1. Di sini kita bisa pilih bagian routers. Di sini kita bisa menambahkan tetap 000 untuk gateway-nya. Di sini kita bisa 10, 30, 30, 1. Di sini kita bisa apply, lalu ini kita bisa oke. Nah, jika sudah, kita akan menggunakan konfigurasi NAT. Konfigurasi NAT ini pada router 1 karena router 1 yang memiliki internet. Di sini kita bisa pergi ke router 1 terlebih dahulu. Di bagian router 1, ini kita bisa pergi bagian yang IP. Lalu kita pilih yang firewall. Nah, di sini kita akan menambahkan NAT ya. Nah, untuk NAT kita bisa tambahkan untuk choice-nya itu XRC NAT. Out interface-nya kita bisa pilih yang address 1. Lalu untuk action kita bisa pilih yang mesh squared. Oke, lalu ini kita bisa apply, lalu kita bisa oke. Sudah, sekarang kita akan pergi ke coba router 4. Oke, di sini saya sudah pergi di router 4. Kita akan coba di terminal. Coba ping 88.8.8. Oke, maka di sini kita sudah bisa reply untuk terhubung ke ping 88. Kita akan coba juga ping yang 1.1.1. Oke, di sini juga sudah bisa. Kita akan coba ping google.com. Di sini untuk ping google.com terdapat tulisan invalid follow for argument addresses karena kita belum pernah menyeting DNS server. Nah, sekarang kita akan coba menyeting DNS servernya. Untuk menyeting DNS server, kita bisa IP DNS print. Nah, kita bisa lihat di sini IP DNS kita masih kosong. Kita bisa IP DNS set. Lalu ini kita server 8.8.8.8. Lalu kita enter. Kita cek lagi IP DNS print, maka sudah ada 8.8.8. Kita coba lagi ping google.com. Maka di sini kita tentu sudah bisa reply. Nah, sekarang kita akan cek juga pada router 2 dan router 3. Oke, di sini saya berada di router 3. Kita bisa pergi ke new terminal. Kita Ctrl C. Kita coba ping 8.8.8. Oke, di sini sudah bisa reply. Kalau ping Google, apakah sudah bisa? Ping google.com. Di sini masih sama karena kita belum mengeset DNS-nya. Kita bisa cek dulu nih IP DNS print. Nah, sini masih kosong, jadi kita harus menambahkan IP DNS DNS set server 8.8.8.8 enter. Nah, kita cek lagi, oke, sudah terisi. Kita coba ping lagi ping google.com. Maka di sini kita sudah bisa reply. Dan sekarang kita akan coba juga pada router 2 kita. Kita akan pastikan semuanya sudah mendapatkan IP ya. Sudah bisa ping ke Google. Kita ping 88 dulu. Oke, di sini sudah bisa. Kita cek saja IP DNS print. Dan kita sama masih kosong. Kita bisa tambahkan IP DNS print server IP DNS set server. Nah, 8.8.8.8. Lalu kita coba ping google.com. Nah, di sini kita sudah bisa reply artinya untuk router 2, 3 dan 4 kita sudah bisa menemukan internet via router 1 seperti itu. Selanjutnya saya akan lanjut pada materi router dynamic concept. Nah, di sini pada dynamic routing ini adalah metode pengaturan route dalam jaringan router yang menggunakan router untuk secara otomatis menyesuaikan dan memperbarui jalur pengiriman data. Jadi untuk dynamic routing kita nggak perlu menggunakan static routing kayak kita kemarin, yang itu kita melakukannya itu dengan cara manual. Nah, sekarang kita menggunakannya yaitu dynamic routing. Nah, untuk router menggunakan dynamic routing akan saling bertukar informasi melalui tabel routing dan menentukan jalur terbaik berdasarkan materi sejumlah hop, bandwidth, delay, dan lain-lain. Nah, biasanya ini digunakan untuk bagian IGP dan juga EGP. Di sini bisa dilihat pada dynamic kita menggunakan itu biasanya menggunakan tarif IGRP atau OSPF. Nah, nanti kita akan coba salah satu. Kita akan coba yang OSPF ya. Oke, pergi ke OSPF prepare topologi. Nah, sekarang kayak selanjutnya saya akan lanjut pada materi router dynamic concept. Nah, di sini pada dynamic routing ini adalah metode pengaturan route dalam jaringan router yang menggunakan router untuk secara otomatis menyesuaikan. Ini kita coba loginnya, kita login admin. Lalu ini untuk passwordnya kita bisa kosongin dulu. Oke, lalu ini kita bisa Ctrl C. Di sini kita akan cek IP-nya, IP address print.
Nah, di sini kita IP-nya ada sedikit perubahan pada 10.0.137.63. Karena di sini kita akan mengubahnya dari statik ke dinamik. Karena kita menggunakan dinamik, jadi IP-nya sesekali jadi bisa berubah di sini. 137.63. Oke, kita bisa pergi ke prom. Ya, ini kita bisa pergi ke prom. Command prompt kalian jalankan sebagai administrator. Nah, di sini kalian bisa tambahkan route add 10.0.137.0. Lalu kita tambahkan subnet max-nya 255.255.255.0. Lalu kita masukkan IP Pinatlab kita 192.168.192.95 lalu 128. Oke, lalu kita coba bin 10.0.137. Tadi IP router 1 kita 63. Maka di sini saya sudah bisa reply ya. Karena Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.